Semangat pagi pemirsa. Jumpa lagi dengan saya, channel Kali SP. Channelnya orang Jogja yang memang istimewa. Kali ini saya lagi berada di kebun cabai milik Bapak Remi. Lokasinya berada di Dusun Ngancar, Tridadi, Sleman. Seperti apa? Mari kita simak bareng-bareng ya. Makanya jangan kemana-mana, panteng terus channel Kali SP, channelnya orang Jogja yang memang istimewa buat Anda. Nah, ini tanaman cabai milik Bapak Remi pemirsa. Seorang pakar pertanian, juga seorang formulator. Makanya dia membuat tutorial untuk membantu pemirsa sekalian, khususnya para petani cabai, semangka, melon, tomat, dan lain-lain. Ini cabainya, buahnya kecil tapi buahnya sudah amat sangat luar biasa. Pemirsa, kali ini kami akan membuat tutorial ala Bapak Remi, seorang formulator, dengan mengatasi bagaimana caranya membasmi lalat buah yang ada pada tanaman cabai, semangka, melon, tomat, dan lain-lain. Seperti apa? Mari kita saksikan bersama. Oke pemirsa, kali ini saya sudah bersama Bapak Remi, ya sudah melihat atau mengamati contoh-contoh beberapa cabai yang sudah kena serangan lalat buah. Selamat pagi Pak Remi. Ya, saya Remi. Saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara mengatasi serangan lalat buah pada tanaman cabai. Saya di lahan cabai saya ini, setelah saya lihat, mengamati bahwa ada serangan lalat buah. Nah, kali ini bagaimana cara kita mengatasi serangan dari lalat buah ini. Nah, kalau saya biasanya menggunakan bahan yang sederhana tanpa mengurangi keampuhan atau kedahsyatan daripada bahan-bahan yang kita gunakan untuk mengusir dan memberantas hama lalat buah. Nah, diantaranya yang kita gunakan nanti adalah autan, obat nyamuk. Autan ini adalah sejenis insektisida yang tingkat rendah, dengan aroma yang menyengat, sehingga lalat buah tidak suka dengan aromanya dan dia pergi dari tempat tanaman cabai kita. Yang kedua adalah nanti kita ditambah dengan kapur barus. Nah, yang kita perlukan dari kapur barus ini adalah aromanya, baunya yang kurang, yang tidak disenangi oleh serangga lalat buah. Nah, itu dulu pemirsa. Mari kita sama-sama bagaimana cara meracik dan penggunaan kapur barus dengan autan untuk serangan hama pada tanaman
cabai. Ini yang terserang lalat buah. Berarti menguning ya, kalau yang sudah Iya. kena menguning ya. Ya, ini Pak, ini kan dia seperti ini. Ini ada bekas suntikannya atau memasukkan Gigitannya ya. gigitannya. Ini sebenarnya dia ini memasukkan telurnya. Dan dia sebenarnya dia hanya membuat sarang di buah ini. Nanti kalau kita buka di sini pasti ada sejenis ulat, kayak ulat. Nah, tapi ini kayaknya belum menetas. Tas, ya ya ya. Biasanya ada ulatnya di dalam. Ini kelihatan nih kacamata. Wah itu tuh ada satu, ada satu. Ya yang sedang. Ini ada. Ya itu ya. Nah, itu ada. Nah. Ini adalah jenis. Alat. Nanti ini kalau kita biarkan tidak melakukan tindakan Ya. pengobatan dan pencegahan, dia akan berkembang biak lagi. Nah, jadi sebaiknya kita harus menangani sedini mungkin. Nah, yang ini Mbak, coba yang mungkin sudah banyak ada kelusuh itu, mungkin banyak lalatnya pemirsa. Nah, banyaknya sudah telur dan pada menetas nih yang terdapat pada cabai. Nah, ini juga biasanya serangan pada tanaman jambu, semangka, melon. Nah, ini ada ini. Nah itu masih kecil-kecil tuh. Nah itu tuh pemirsa yang kelihatan masih kecil-kecil tuh. Kecil. Nah Jadi serangan lalat buah ini sepertinya sangat merugikan ya, terutama kami sebagai petani sangat rugi karena cabainya sudah siap ya, sebenarnya sudah mau tua, tapi karena ada serangan ini nanti jadi tidak berguna bagi kami. Nah itu pemirsa, makanya jangan kemana-mana. Tutorial membasmi serangga lalat buah yang ada pada tanaman cabai pemirsa. Tadi saya masih ingat yang disiapkan adalah autan, kemudian juga kapur barus. Nah seperti apa secara lengkapnya, mari kita ikuti tutorial berikut ini. Nah itu pemirsa, saat ini saya lagi berada di seputaran lokasi bagaimana caranya meramu, meracik. Pemirsa, ini kita kapur barus ini dalam bentuk butiran. Nanti sebelum kita gunakan, kita halusin dulu dengan cara mengebuknya. Oh ya, dihalusin dulu, ditumbuk dulu pemirsa. Dihalusin ini. Nah, ini berfungsi agar aroma kapur barus itu bisa menyengat di tanaman kita. Jadi sebenarnya ini fungsinya hanya menambah aroma pada insektisida. Bentar. Tadi untuk menambah aroma ya. Iya. Yang mana mungkin aroma itu apa pengaruhnya dengan lalat ini Pak? Aroma itu biasanya aroma yang dikeluarkan kapur barus sama autan itu tidak disenangi oleh serangga, semua jenis serangga. Nah, sehingga dia pergi dari tempat tanaman cabai kita. Sedangkan autan itu tidak ada sejenis autan ini. Ini insektisida tingkat rendah. Ini digunakan biasanya kita gunakan untuk oles di tangan sebagai obat anti nyamuk. Nah, ini juga punya aroma. Karena ada inseknya. Apabila ini kita nanti dicampur jadi satu, terus kita masukkan ke tangki, terus disemprot, kena lalat buah itu lalat buahnya mati. Lalat buahnya mana? Mati. Tapi 90% dia pergi dari lokasi kita. Menghemat berapa nih Pak? Ini sangat hemat sekali Pak, sangat murah sekali kalau menggunakan ini. Terus carinya juga gampang, tidak harus ke toko pertanian. Kita ke warung-warung saja sudah dapat bahan ini dan kita gunakan ini saja sudah cukup untuk mengusir dan memberantas penyakit hama lalat buah. Jadi caranya sederhana, simple, murah, gampang dicari, enak kan? Enak. Oh luar biasa. Ya, gitu. Oh
Pokoknya pengiritan Pengiritan. di zaman yang sekarang Nah, ini karena serba mahal. Semua mahal, dari pupuk, insektisida, fungisida, semuanya naik tuh. Ini diaduk ya. Diaduk. Biar nanti rata. Diaduk sampai rata. Sampai rata. Bisa juga kita nambah dengan nanti apa namanya kalau ada sejenis sabun apa Mama Lemon itu. Mama Lemon Mama Lemon. Itu untuk satu ini berapa kita memerlukan? 3 atau 4 sendok. 4 sendok. Supaya dia itu apa namanya campurannya rata saja sebenarnya. Oke, nah, kita setelah ini sudah kita tinggal masukkan ke Drum. Drum ini sudah berisi air ya Pak ya? berisi air dan ini sudah diisi dengan obat jamur juga tadi. Nah, antisipasi penyakit patek, penyakit tusuk batang yang ada pada tanaman cabai. Dan saya selalu menggunakan produk dari Ontoseno, yaitu biopestisida sama nutrisi Ontoseno. Loh, sebentar Pak Remi, saya jadi tertarik dengan kata-kata Ontoseno ini. Ini kalau saya amati kan bukan saya dengar, memang saya juga melihat nih bahwa Ontoseno ini adalah produknya Pak Remi nih. Iya. Wah, ini pemirsa. Itu pemirsa kalau mau tahu bahwa pupuk Ontoseno itu adalah Produk warga Ngancar. ini produknya Pak Remi dari warga Ngancar Tridadi Sleman. Itu pemirsa. Dukung, Bos, produk lokal, Wah, bebas bahan kimia. bagus itu loh. Makanya kepada para mungkin ya pemerintah setempat ya, mari kita dukung dan kita galakan produk Ontoseno, pupuk lokal yang tidak kalah dengan Berani bertarung. wah itu loh pemirsa. Ini seorang formulator. Ya oleh seorang formulator menciptakan pupuk Ontoseno. Makanya ini Buktinya sana itu. buktinya itu yang sudah tampak pada tanaman cabai yang memang luar biasa. Nah, terus kita lanjutkan lagi. Sampai lupa pada topiknya ini. Nanti serangan kita lanjutkan serangan lalat buah ini memang di musim-musim seperti ini sangat banyak. Terus karena kondisi lokasi kita menanam cabai juga di pinggir pohon-pohon nangka, jadi yang biasanya mengundang atau tempat hidupnya lalat buah itu, jadi gampang dia menyebar ke tanaman. Jadi salah satu cara atau solusi yang kita digunakan dengan melakukan tindakan pencegahan dengan menyemprot aroma yang tidak disenangi oleh serangga lalat buah. Jadi begitu dulu pemirsa. Apabila ada yang mau diskusi, mau konsultasi, Kontaknya nomor nanti ada di bawah deskripsi video ini. Atau nanti sama Pak Wati tak tambah deh. Oke pemirsa, silakan barangkali para pemirsa sekalian dimanapun saat ini sedang berada, baik yang berada di Sleman, baik yang berada di seputaran daerah istimewa Yogyakarta, bahkan Magelang, Temanggung, Wonosobo, Wonosari, bla 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 bla, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang saat ini sedang menyaksikan video ini. Silahkan kalau Anda punya permasalahan terkait dengan tanaman yang Anda tanam, terutama mungkin cabai, melon, semangka dan lain-lain, silahkan Anda bisa kontak melalui channel ini atau kontak pesennya mungkin juga lewat nomor HP saya 081 794 39 778 atau kontak langsung ke nomor Bapak Remi 081 266
301286 081 266 301286 itu kontak personnya langsung milik Bapak Remi itu pemirsa. Ini loh pemirsa, cabenya seperti ini. Cabenya ini luar biasa loh pemirsa. Demikian. Nah, nanti kita melihat tadi kan sudah cara membuatnya ya, cara membuat. Tadi udah kita saksikan cara membuat racikan untuk pembasmi lalat buah yang ada pada tanaman. Ada cabai, melon, semangka, tomat, dan lain-lain itu. Nanti kita saksikan bersama cara penyemprotannya. Kita ikuti, tetap panteng terus video kami. Makanya jangan kemana-mana. Untuk rekan yang saat ini lagi bergabung, sudah bergabung, silakan like, comment, subscribe di channel ini. Namun untuk yang sudah subscribe, cukup like dan share sebanyak-banyaknya kepada teman, sahabat, saudara, kerabat, dan siapapun lah, untuk menyebarkan ide-ide bagus miliknya Bapak Remi ini. Pemirsa, ini cabenya luar biasa, lebat semua. Sampai pemirsa kaget, saya bilang lebat semua. Wah, itu ya memang lebat bener, memang lebat bener. Ini loh pemirsa yang sudah kena, ini yang sudah, ini contoh yang sudah kena lalat buah nih. Lalat buah nih contohnya. Oke pemirsa, ini cara menyemprot tanaman ala Pak Remi. Jadi obatnya seperti yang tadi sudah dibuat tadi, yang sudah tayangan pada awal-awal konten ini. Cara penyemprotannya pun sangat luar biasa teknisnya. Kalau orang biasa pakai tangki disemprotkan pada tanaman yang memerlukan waktu paling tidak 1 hari ya Pak ya, 1 hari baru selesai. Namun Bapak Remi menyemprotkan tanaman ini memakai teknis yang luar biasa. Dia menggunakan diesel, kemudian juga menggunakan selang yang amat panjang, kurang lebih 100 meter. Obat itu kita sedot pakai diesel, langsung disemprotkan pakai selang, dan sangat menghemat waktu. Cara ini sangat amat efektif sekali, karena hanya memerlukan waktu kurang lebih 2 jam dengan luas lahan kurang lebih 4.000 meter. Sangat efektif sekali. Makanya para pemirsa dimanapun saat ini sedang berada, dari Sabang sampai Merauke, silahkan tetap temukan channel kami, channel Keli SP, channelnya orang Jogja yang memang istimewa. Demikian pemirsa, sebelum kami tutup, kami akan jumpai Bapak Remi yang lagi sibuk menyemprotkan tanaman ini. Ya, agar racikan antara campur baru sama autan itu benar-benar kena buah cabai kita, sehingga lalat buah
Nah ini pemirsa, Bapak Remi yang baru saja action nih masalah menyemprotkan tanaman pada tanaman cabai. Sebelum kami tutup, makanya kami Pak Remi mungkin ada pesan yang akan disampaikan kepada seluruh pemirsa ataupun seluruh para petani, kepada seluruh petani yang saat ini sedang menyaksikan video ini. Jadi baik, saran saya untuk teman-teman petani yang ada di sekitar kita ataupun dimanapun usaha yang dilakukan di bidang pertanian, saran saya jadi tindakan mengatasi penyakit dan hama pada tanaman cabai baiknya itu melakukan tindakan pencegahan. Nah, jadi tindakan pengobatan itu hanya dilakukan dalam keadaan terpaksa. Saran saya proses dari awal mulai tanaman cabai kita berbunga itu melakukan pengobatan antisipasi penyakit serangan lalat buah. Jadi tetap semangat sobat tani seluruh Indonesia. Sukses. Oke. Oke Pak Remi. Lanjut. Silakan dilanjut. Terima kasih sekali atas informasinya yang telah diberikan kepada kami ataupun juga kepada seluruh pemirsa dimanapun saat ini sedang berada yang sudah atau yang sedang menyaksikan konten kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu memakai pupuk Ontosenda yang sudah dikemas dan diciptakan oleh Bapak Remi ini. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sukses selalu khusus para pecinta tani, para pelaku tani dan pelestari tani dimanapun saat ini sedang berada. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Tetap semangat, semoga sukses selalu. Buat Pak Remi sekeluarga juga mudah-mudahan diberikan kesehatan serta murah rezeki. Amin, Allahumma amin.